Jadi sekarang ini ya I'm in the property industry, dan I've been doing it dari sejak waktu itu gue sempat di Melbourne juga, dan begitu masuk sini nyemplung untuk masuk ke property industry yang cakupannya jauh lebih luas lagi, and I thank God it's been good. Sebagai kita menyediakan jasa penjualan ke klien-klien kita, jadi kadang sekarang ini tuh misalnya ada orang punya lahan kosong terus nggak ngerti mau diapain, nah kita bisa bantu mulai dari konsepnya terus sampai akhirnya ngurus desainnya, produknya, sampai akhirnya pemasaran, serah terima dan lain sebagainya. We're there from A to Z. Dan juga kita sekarang ini ultimate goal kita pengen masuk sebenarnya ya masuk jadi developer itu sendiri. Bisnis saya ini bergerak di bidang pendidikan dan anak-anak. Karena background saya dari psikologi, jadi ada pendekatan psikologi anak dan pendidikan yang ada di dalamnya. Jadi saya buka namanya itu Kids Tutoring Partner. Jadi kita menjadi partner bagi anak-anak dan juga orang tua murid untuk dapat sama-sama membangun akademis mereka dan juga karakter mereka menjadi seorang pribadi yang nggak hanya bisa mengejar nilai, tapi dia juga boleh mendapatkan nilai-nilai buat hidupnya melalui apa yang mereka pelajari. Seperti itu sih. Saya bergerak di bidang video production ya. Sebenarnya nggak cuma video sih, kayak videografi, dokumenter, sama sinematografi itu masuk di dalam kita, dan namanya C Media gitu. Berawal dari kecintaan sih. Kalau saya menjalankan usaha video ini kan dari kecintaan, karena background saya dari arsitek. Ini bukan berarti itu saya nggak suka arsitek, saya suka arsitek gitu, dan bahkan saya sedang memikirkan untuk mengkombinasikan kedua bidang ini gitu. Tapi untuk menjalankan usaha ya saya pilih di bidang video ini gitu. Kenapa? Pertama karena cinta, passion, dan aku pikir kalau kita bekerja dengan passion, jadi mau selelah apapun, sementok-mentoknya apapun itu, kita masih bisa tough, kita masih bisa struggle with that gitu. Nama saya Sugeng, saya bergelut di bidang jual mie. Jadi saya jualan mie ini sejak Agustus 2010. Kebetulan saya berkumpul di sini karena sejak April 2010 saya kena PHK. Sebelumnya dulu kerja. Kemudian kenapa bisa beralih menjadi jualan mie itu, saya juga percaya itu rencana Tuhan, dan juga kemudian saya bisa sampai dengan saat ini. Saya Hikmah Andiani. Kalau bisnis yang saya jalani sekarang sih bisnis supplier gitu ya, elektrikal sama teknikal gitu. Kita supply barang ke misalnya beberapa perusahaan gitu, kayak misalnya ke restoran kayak gitu. Terus bisa sih ke hotel atau tempat kos yang berhubungan dengan barang-barang yang kita jual gitu. Bisnisnya sekarang lagi menekuni dunia cake, jadi gue fokusnya di dekorasi cake untuk birthday, wedding gitu. Jadi untuk acara-acara ulang tahun gitulah, lebih ke dekorasi cake-nya sih yang gue jual gitu ke orang kayak gitu. Yang unik-unik gitu ya. Iya, cake ya kayak gitu-gitu. Dulunya adalah seorang profesi, jadi saya kerja di satu company, terutama banyak dulu awalnya saya di bidang TV, dan itu cukup lama, itu dari tahun 93 sampai 97, itu sampai 96 97 itu saya jadi ya sekitar 2006, saya salah, dari 93 sampai tahun 2006 itu saya ikut orang istilahnya. Nah baru setelah itu saya saya freelance dulu di luar selama 2 tahun, baru saya mulai bentuk untuk usaha sendiri. Jadi ya sebenarnya cukup telat kalau dari sisi umur, tapi ya saya pikir lebih baik terlambat, lebih baik memulai daripada nggak sama sekali kan. Setelah lulus SMA itu sudah pengen banget sih, dan udah mulai ngajar juga waktu itu, cuma belum kepikiran yang benar-benar real sekolah musik itu belum. Nah setelah ketemu beberapa rekan dan ketemu dengan Nur Hasanah, dari situlah oke, kita harus melakukan sesuatu nih, anak muda di bidang musik gitu. Dan dari situlah mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Sebenarnya pelopor pertamanya sih Abeng gitu, karena dia ngelihat dari sisinya dia
banyak pemusik khususnya pemusik gereja, mungkin dia aktif bermusik hanya cuma Sabtu Minggu, jadi Senin sampai Jumat mereka tidak ada kegiatan dan benar-benar free gitu, nggak ada apa-apa. Nah dari situlah dia mulai, ayo dong kita sama-sama mengembangkan lagi SDM pemusik anak, khususnya anak-anak gereja. Entrepreneur itu menarik sekali. Sebenarnya saya mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Pak Ciputra. Pak Ciputra itu guru saya, ayah saya yang mengajari saya entrepreneur. Nah, Pak Ciputra itu bilang bahwa seorang entrepreneur itu adalah seseorang yang mampu merubah barang rongsokan, barang yang nggak ada gunanya, menjadi sesuatu yang berharga, menjadi emas dan permata. Jadi artinya seringkali para entrepreneur itu kadang-kadang bisa melakukan sesuatu yang sifatnya kita juga heran, kok kepikir ya? Padahal kalau saya ngerjain mungkin nggak jadi seperti itu, tapi kamu yang ngerjain kok bisa ya gitu. Jadi kayaknya sesuatu yang simpel dikemas oleh dia. Nah, ada 3 istilahnya itu. Yang pertama itu dilakukan dengan kreativitas, karena kreativitas itu membuat satu yang baik. Yang kedua harus memberikan nilai tambah, ada nilai yang berubah. Jadi kalau barang itu nggak ada nilai tambahnya, orang kan nggak bisa dijual gitu ya. Dan yang ketiga memberikan manfaat. Manfaatnya itu bisa orangnya tambah, asal kita ambil barang itu kita tambah senang, tambah bahagia, tambah kerja tambah gampang, hidup tambah nikmat. Nah itu 3 itu, terus kreatif, kemudian dia harus memberi nilai tambah dan memberikan dampak positif. Nah 3 hal ini yang harusnya kalau produk itu kita kemas seperti itu langsung bisa masuk ke pasaran. Makanya semua diajarin harus kreatif penyampaiannya, harus ada nilainya. Jadi jangan sekedar oke, bikin kue, tapi ini kue dengan value. Oke, bikin production house, iya oke, tapi ini production house dengan value. Oh, saya bikin penjahit dengan value. Saya mau jual bakmi dengan value. Value yang jelas supaya dampaknya berbeda. Dan yang ketiga, makan bakmi di sini dijamin sehat dan dijamin hidupnya lebih baik. Nah itu harusnya seperti itu. Jadi kita nggak sekedar mau buka bisnis yang hanya hit and run, tapi kita bisnis dalam jangka panjang. Jadi apapun yang kita jaga trust gitu, harus karena kita nggak kepengen bisnis setahun tutup, kita mau terus. Entrepreneur itu harus menjadi jawaban dari kemakmuran negara ini. Dengan kita membuka banyak lapangan pekerjaan, otomatis angka kemiskinan itu kan, angka pengangguran pasti harus makin drop. Dengan kita buka lebih banyak pekerjaan, jadi harus harus menjadi satu solusi. Ya kalau saya lihat sih di Indonesia ini masih punya peluang karena negara ini negara yang berkembang ya. Kalau untuk wirausaha atau entrepreneur di Indonesia, saya kira sih masih punya kesempatan untuk bisa lebih berkembang lagi karena negara ini negara yang sedang berkembang. Tapi kalau di negara-negara maju itu kan kadang-kadang susah untuk stagnan kan, susah untuk tetap maju kecuali kita mempunyai faktor X yang bisa buat kita benar-benar berkembang pesat gitu. Tapi di Indonesia saya pikir untuk wirausaha itu sangat punya kesempatan untuk lebih maju lagi gitu. Di situ benar-benar ya melangkah dengan iman banget sih gitu, karena kalau buat aku pribadi usaha ini lebih tantangannya bukan masalah susah atau enggak dari segi modal atau segala macam. Mungkin modal jadi salah satu ini, tapi bagi saya modal masih bisa dicari gitu, masih bisa diakalin, masih bisa diputer lah gitu kan. Tapi tantangan terbesar sebenarnya support dari orang tua awalnya nggak dikasih izin gitu loh. Iya kurang, karena mereka lebih suka gitu aku ya bekerja sebagai arsitek gitu, atau ya udah misalkan nggak bekerja sebagai arsitek ya kebetulan saya besar di keluarga yang juga kebetulan entrepreneur, punya usaha sendiri, jadi ngembangin usaha orang tua gitu loh. Jadi usaha udah ada, ya udah dong kembangin aja gitu. Jadi saya nggak usah susah-susah lagi, ngerintis dari nol lagi gitu. Cuma buat aku itu suatu tantangan sih. Aku melihat semua ini sebagai tantangan. Kalau aku mulai sendiri gitu dari nol dengan modal sendiri gitu kan, itu lebih
lebih akan ada cerita buat anak cucu sih. Kalau aku sendiri sih itu sih gitu. Jadi nggak akan itu karena lagi-lagi karena suka ya. Jadi walaupun lagi mentok kayak buntu gitu jalan keluar ya tetap bisa bisa fight lah saya gitu. Entrepreneur di Indonesia bagus ya kalau misalnya gue sendiri ngeliat dari segi sekarang kan zaman lagi benar-benar teknologi gitu ya. Dari berita-berita yang gue baca aja tuh emang benar banyak banget justru dari luar tuh perusahaan-perusahaan tuh pengen ekspansi masuk ke sini gitu. Dari kita yang tahu aja lapangan kerja tuh karyawan tuh butuh lapangan pekerjaan tuh banyak banget. Jadi sebenarnya entrepreneur di Indonesia tuh prospeknya masih bagus banget dan benar-benar orang tuh butuhin. Dan tapi lebih lagi di Nurhasana gue belajar bahwa melalui entrepreneur itu ada panggilan Tuhan sendiri buat hidup kita gitu. Jadi ngerasa ini emang suatu hal yang ya benar-benar kayak satu panggilan sendiri buat kita. Sebenarnya kalau untuk bangun bisnis di Indonesia sebenarnya peluangnya besar sih buat saya, terutama buat semua orang gitu. Maksudnya karena di Indonesia itu kan banyak penduduknya ya. Selain itu banyak, maksudnya kayak ibaratnya dilihat dari pemakai yang alat-alat media aja orang gampang tergiur gara-gara padahal di luar negeri nggak begitu, tapi di sini penggemarnya suka gitu. Iya, saya juga belajar sih di dalam saya berusaha sendiri. Ini saya belajar bahwa ketika motivasi kita itu memberkati orang, itu kita akan diberkati. Karena itu adalah prinsip daripada firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita memberkati, berilah maka kita akan beri. Nah, kalau kita motivasi kita hanya untuk mengembangkan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, justru saya lihat malah kita cenderung stagnan. Saya belajar bahwa ketika motivasi kita, saya mempunyai motivasi untuk berubah aja. Saya ingin memberkati orang lain, memberkati tim saya, memberkati orang di sekeliling saya. Itu tiba-tiba Tuhan kirimkan project-project lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau saya lihat prinsipnya adalah kalau kita mau motivasi kita untuk memberkati orang, untuk bisa membuat orang di sekeliling kita lebih maju lagi, maka kita juga akan semakin maju.